Tadi kita udah ngobrolin menarik sekali sedikit soal voice actor yang pada akhirnya agak bergeser ngobrolin soal naskah. Yang kemudian di part yang ketiga ini aku jadi muncul sebuah pertanyaan yang akhirnya balik lagi pada ranah seni peran. Ketika Om Seteng menghadapi naskah-naskah yang macam itu sebagai seorang aktor, apa yang Om Seteng lakukan? Terutama ketika berhadapan dengan penulis-penulis yang apa sih kamu ubah-ubah ini? Nggak mau diubah. Sementara kita tahu bahwa ada ini enggak nih. Kata teman saya, seorang sutradara, dia terkenal sebagai sutradara dokumenter ya, justru salah satu elemen yang ada dalam film atau proses produksi film adalah sisi dia yang sebuah film ya, sisi dia yang mengejutkan dan selalu muncul sihir. Film itu kan selalu ada itunya, selalu there are many unpredictable things. Itu jadi ketika saya sudah ketika saya sudah pegang naskah, ketika saya sudah di lokasi, apapun sudah nggak ada lagi kecuali dia ketika action, I am the king here. Saya udah nggak mikir apa lagi. Ketika saya sudah apapun. Jadi ya apapun. Indonesia banget. Bahkan ketika kemudian katakanlah ya ada persoalan personal gitu pada akhirnya pada si penulis, ini aktornya ini gimana sih karena saya udah ubah-ubah, terpikir itu? Enggak. Berarti benar-benar menurut Om Seteng itu ruang action dan cut adalah ruang di mana kami aktor adalah sutradara, adalah rajanya. Aktor adalah raja di situ. Benar. That's it. Dan selesai itu udah. Ketika action itu yang bisa membunuh ruang kerajaannya si aktor hanya sutradara ketika dia bilang cut. Maka sebagai raja penguasa Al-Malik kan, ya wes nggak ada lagi itu apapun selain aku peranku. Jadi nggak ada lagi persoalan-persoalan itu. Itu kan persoalan-persoalan sebelum kan. Ketika saya sudah bilang, ketika saya sudah menyetujui schedule, ketika itu kan proses dialektika untuk sampai kepada action gitu kan. Sejatinya loh ya. Jadi udah sama aja ketika kita sudah berperan, aku nggak mempersoalkan sebagai atau menjadi ya, nanti akan berpanjang-panjang lagi. Itu nggak ada apapun lain kecuali kalau ya saya mau sebagai apa ya sudah itu saya di situ, nggak ada apapun lagi. Menarik, jadi aku pengen nanya, ketika Om Seteng berakting itu di film atau voice acting, pemahamannya sebagai atau menjadi? Kalau saya kan udah bilang jangan ngobrolin itu, karena menurut saya itu menjadi tidak penting kok. Kenapa? Asik. Kan ini jadi sesuatu yang penting, terutama saya balikin dulu. Menurutmu sebagai itu apa, menjadi itu apa? Saya akan berangkat dari termu deh. Oh jangan berangkat dari termu. Enggak. Kenapa kamu memunculkan itu gitu loh? Karena Om Seteng bilang sebagai dan menjadi tadi. Oke, saya boleh minta bantuan nggak? Sebagai itu apa sih? Menurutku ya, kalau sebagai adalah misalnya aku bekerja, masih ada akunya, bekerja sebagai bekerja sebagai let's say tukang koran, maka band sebagai tukang koran. Bukan band menjadi tukang koran. Ketika band menjadi tukang koran, maka sudah tidak ada band. Yang ada adalah tukang koran itu, si karakter yang sedang ku mainkan itu. What is different? What are the differences between sebagai dan menjadi? Kalau dalam terminologiku pada akhirnya sebagai masih menyisakan aku dirinya si aktor. Oke. Sementara
menjadi sudah tidak menyisakan aku dirinya si aktor. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa di situ ada sisa atau tidak sisa? Kalau dalam teori seni peran ya, parameternya adalah soal, misalnya soal fisiologis gitu. Oke. Ada hal-hal kecenderunganku yang tidak kugunakan ketika aku menjadi peran. Oke. Misalnya warna suara aku tidak kugunakan, cara berjalanku tidak kugunakan, dan semuanya ku ganti dengan kebutuhan karakter karena aku menjadi. Ketika menjadi, tapi ketika sebagai, aku masih menggunakannya. Karena dalam pemahaman seni peranku, Uta Hagen tuh memang bilang bahwa kita aktor memang tidak akan pernah bisa lepas dari tubuhnya, tidak akan pernah bisa lepas dari suaranya, tidak akan pernah bisa lepas dari pikiran dan perasaannya. Oke. Tapi pemahamanku lebih jauh soal apa yang dibilang Uta Hagen, kita memposisikan tubuh, suara, dan 4 modal dasar yang kita punya sebagai bahan baku, sebagai tanah liat yang harus kita bentuk sedemikian rupa dulu, sebagus mungkin tanah liatnya. Dan ketika ada di ruang studio pembentuk gerabah, dia harus menjadi benda lain, bukan menjadi tanah liatnya. Bukan menjadi bentuk tanah liatnya, tapi udah menjadi benda lain. Dan ketika udah di aku peran, dia sudah barang jadi. Gitu. Kita memang nggak pernah bisa, ya aku sepakat bahwa dalam keaktoran, kita nggak pernah bisa mengingkari bahwa kita akan selalu menggunakan diri kita, kesadaran kita, suara kita pasti, tapi sebagai bahan. Tapi kalau kita sebagai, maka kita menggunakan diri kita, bukan sebagai bahan lagi, tapi sudah sekaligus sebagai alatnya. Ribet ya. Nah, itu kalau dalam terminologiku sebagai dan menjadi. Maksud saya begini, kenapa saya kemudian di ujung deskripsimu ini kemudian saya menanggapinya dengan ribet gitu ya. Saya kok lebih tidak mengacu ke keduanya. Kenapa saya bilang tidak mengacu ke keduanya adalah karena bahwa kesadaran untuk ini masih ada aku atau enggak, kesadaran untuk ini aku lempung murni sebagai atau menjadi gerabah, itu di takaran yang titik mana gitu. Bahkan tadi siapa itu tadi bilang bahwa kita tidak mungkin, kita masih menyisakan. Loh, kalau memang menjadi itu napasmu bukan napasmu loh. Kalau harus memang begitu loh. Kan nggak bisa sebuah definisi memiliki celah untuk memunculkan definisi baru dalam elemennya gitu. Kan nggak begitu. Artinya kalau kita berkutat di situ karena berangkat dari kenaifan atau kebodohan saya memahami term sebagai dan menjadi yang itu sangat rame di tahun 70-an ketika Rendra datang dari Amerika. Bukan kemudian juga dengan nyinyir saya bilang apa sih ribet amat gitu. Enggak begitu juga. Diam-diam saya juga belajar apa sih bedanya, apa sih pencapaiannya. Kemudian akhirnya kan take it or leave it gitu. Saya akan take it dua-duanya, saya akan leave it dua-duanya sehingga muncul definisi apa yang saya nggak tahu. Karena itu untuk kalau ini salah satu elemen penontonnya adalah teman-teman yang sedang belajar untuk menjadi aktor, barangkali itu menjadi sesuatu yang rodo apa sih pemahaman tentang sampai ke situ. Wong de facto kalau kita boleh melihat ketika Morgan Freeman menjadi sopirnya Miss Daisy, itu film yang menurut saya sangat saya suka Morgan Freeman. Saya tetap melihat dia Morgan Freeman kok. Meskipun dia adalah sopirnya Miss Daisy. Bagaimana saya bisa memilahkan kopi gila. Secangkir kopi ini ada kopinya, ada gulanya. Bagaimana saya bisa memecah pemahaman deskriptif, pemahaman definitif dari sesuatu yang saya minum. Saya rasakan kenikmatannya, saya rasakan betul
ekstase setelah saya minum kopi dengan kesadaran penuh bahwa saya tahu di sini ada kopi, ada gula, ada air, ada proses pemanasan, ada bla 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 bla. Aku dengan sederhana kan ini enak. Sampai ke situ bahwa kalau itu dipush untuk atau diambil sebagai jalan untuk memahami atau pendekatan kepada sebuah peran yang akan kita mainkan, barangkali oke saja. Maksud saya pendekatan kepada peran ini gimana sih? Bla 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 gitu. Di area itu barangkali saya setuju untuk menjadikan itu betul-betul sebagai patokan bagaimana saya berakting. Tapi wah, bukan ribet tapi kayak itulah Daniel Day-Lewis lagi ya, yang di film pertama yang memunculkan namanya. Jadi apa? Indian itu ya? Iya, The Last Mohican. The Last Mohican. Indian kan? Yang kalau yang Indian Daniel- Mahatma Gandhi. Ah, Gandhi, film Gandhi, tapi dia nggak jadi tokoh utama. enggak. Kemudian dia jadi apa? Joker ya? Nggak, dia nggak pernah jadi Joker. Bukan. Atau dia dapat piala banyak. Apakah lepas dari bahwa kita tahu dia adalah Daniel Day-Lewis, lepas dari kita tahu dia adalah aktor yang bernama Daniel Day-Lewis, ketika kamu nonton, apakah itu bisa kamu hilangkan bahwa dia adalah Daniel Day-Lewis? Atau ketika siapa yang Australia itu, Heath Ledger. bukan yang waktu lama, Braveheart. Oh, ini Mel Gibson. Mel Gibson. Ketika Mel Gibson jadi orang apa? Scotland atau Scotland. apakah kamu bisa melepaskan diri dari pemahamanmu, pengetahuanmu bahwa dia adalah Mel Gibson? Ketika dia main dulu di Mad Max, apakah kamu bisa melepaskan? Oke, nah kalau aku melihatnya begini Om, bahwa aku tidak bisa melepaskan tentu, tapi aku tahu bahwa ada effort untuk berusaha ada di ruang karakter. Nah, effort kan. Nah, artinya itu kan metode sebenarnya. Metode untuk membentuk karakter, bla 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 bla. Sebenarnya ada nggak sih selain dua hal itu untuk pendekatan? Kan mestinya itu juga diangkat untuk how become apa the good actor. Kalau kita melulu hanya sebagai dan menjadi, saya kok khawatir kita lebih berkutat di area yang meskipun saya tidak membantah bahwa dari situ kalau kita sudah final atau kita sudah tuntas memahamkan diri kita atas dua hal itu, maka jalan selanjutnya untuk menapaki permainan kita ketika kita menjadi peran apa itu menjadi lebih mudah ya, barangkali ya. Tetapi sebenarnya ketika dialektika sebagai dan menjadi itu di utak-atik kan janjane padha wae to. Apa ya? Ujung-ujungnya kan sama aja gitu loh. Tapi kalau kemudian kembali pada pertanyaanku, apakah omsetting sebagai menjadi atau tidak keduanya? Saya tidak tahu apakah itu tidak keduanya atau tidak. Patokan saya sederhana. Apa? Patokan saya sederhana. Saya percaya kepada skrip. Yang kita bilang apapun itu ya. Saya percaya kepada skrip. Saya percaya kepada sutradara. Saya percaya kepada kameramen. Saya percaya kepada semua elemen produksi. Saya percaya kepada lawan main saya. Itu alasan pertama. Saya berakting. Itu alasan pertama. Kenapa? Kalau saya tidak percaya kepada mereka, maka ketika action saya tidak akan ngapa-ngapain. Kalau saya tidak percaya kepada lampu, maka ketika saudara ngomong action, saya akan perhatikan betul. Kurang ini.
Kalau saya tidak percaya kepada lawan main saya, akan banyak protes. Maka menurut saya salah satu hal untuk menjawab itu ya, bukan kalau kawan kita Pak dosen itu kan bilang bahwa apa sih, tidak ada yang tidak by design gitu kan ya. Kalau pakai bahasa saya ya, non sewu ya Pak Rosa, tidak ada yang tidak by design di atas panggung atau di depan kamera. Semuanya by design. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena kan ini kerja kolektif. Ini kerja yang betul-betul tidak selfish gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya sangat tidak percaya kepada sutradara saya. Pasti area action dan cut itu justru saya akhirnya kan tidak menjadi raja. Paham nggak? Paham. Jadi persoalan sebagai dan menjadi itu apa bahasanya? Menjadi masa lalu. Ketika saya sudah di area itu. Entah ini apa namanya, saya nggak tahu. Bisa aku sebut bahwa pada akhirnya menurut Om Seteng bahwa acting is believing aja. Apa itu? Acting itu cukup mempercayai aja bahwa ketika Om Seteng sudah percaya, persoalan apakah ini sebagai atau menjadi itu udah tidak jadi sebuah persoalan iya dong. lagi. Wong kita di-cut sama sutradara atau siapapun, kameramen lah. Itu karena kita tidak melihat diri kita ketika kita berakting. Oke. Kayak iso, bagaimana kamu bisa, parametermu apa? Bahwa aktingmu itu sebagai dan menjadi. Siapa yang melihat? Kawan-kawan kita di balik monitor sana, bro. Teman-temanmu kameramen. Mau sekedar kamu out frame aja di-cut sama kamera. Oke. Jadi ketika kamu berakting itu kamu apa? Kamu siapa? Itu kan cuma output dari pelajaran sebagai dan menjadi dan apapun lagi saja yang sebelum kamu action. Ini kamu bahkan dibatasi oleh lawan mainmu. Kamu nggak boleh nyerocos terus ketika lawan mainmu punya hak untuk menanggapi dialogmu. Gitu. Bagaimana kamu tidak mengedepankan kepercayaan? Ketika kamu tidak di-cut sampai dialog akhir dari scene-mu, berarti oke. Meskipun barangkali anjrit gitu ya. Gitu ya, enggak. Barangkali kayaknya nggak bagus banget itu tadi. Kitanya yang ngomong. Iya kan? Hey, yang mewakili Mata penglihatan atau mata penonton siapa? Bukan kamu, bro. Kamu orang yang ditonton. Itu loh bedanya sebenarnya. Sesuatu yang mohon maaf lagi nih untuk kawan-kawan aktor. Kamu itu orang yang ditonton. Kamu bukan orang yang menonton dirimu ketika kamu melakukan pekerjaanmu. Yang melakukan itu adalah kawan-kawan sutradara, adalah kawan-kawan kameramen, adalah seluruh elemen produksi. Bahwa setelah post pro kamu nonton, nah itu beda persoalan. Aktor tugasnya adalah mengaktualisasikan dirinya ketika di hadapan kamera, bukan ketika di belakang kamera. Nah, bagaimana cara Om Seteng untuk sampai pada fase mempercayai, termasuk percaya pada apa yang sedang Om Seteng lakukan di sesi action and cut? Oke. Bagaimana sampai saya tentu ada hal-hal teknis sebelum itu ya. Kan kita tadi udah ngomong pre-pro ya. Kita sudah beradu argumen sampai berdarah-darah di pre-pro. Kemudian muncul draft 1, draft 2. Kan itu udah urusan tadi gitu. Ketika akhirnya ada penyusunan jadwal secara teknis itu ya. Ada lokasi udah dapet nih, setnya udah dapet, tidak build up setting, lampu dan sebagainya. Itu semua dipersembahkan untuk kita, bro. Aktor.
digelarkan karpet merah. What a king. Gitu. Betapa istimewanya kita. Salut untuk kawan-kawan. Itu loh. Yang kita lupa bahwa kita itu dimonitor, ditonton oleh semua elemen di area action cut itu tadi. Dan konyolnya kita tidak menonton diri kita sendiri. Kok bisa bilang, acting gue nggak bagus? No. Kamu tidak menonton permainanmu sendiri. Kamu hanya merasakan. Itu loh. Yang kadang-kadang kawan-kawan lupa. Maaf ya. Sepakat. Karena aku juga sering bilang ke anak-anak muridku bahwa sifat acting kan kalau dalam grammar kan sifatnya present, di sini dan sekarang. Ya. Sifat kerja, kata kerja acting gitu. Ya. Kalau acted berarti sudah melakukan. Kalau have to act berarti akan melakukan. Kita tidak boleh akan, tidak boleh sudah. Ya. Kalau sudah kita mengkoreksi. Kayak yang terjadi, aduh nggak enak banget permainanku. Dan buruknya ketika itu terjadi ketika sedang bermain. Atau akan, artinya kita merencanakan akan ngapain ya habis ini ya. Habis ini kita mau ngapain ya. Itu nggak bagus karena tujuannya kan spontan, tujuan segar. Acting itu tujuannya sepemahamanku segar. Kita harus berusaha untuk ada di sini dan sekarang. Yang pada akhirnya menarik apa yang dibilang Om Seteng, ya ketika ada di sesi action and cut, kita bahkan sudah tidak perlu meragukan sutradara, meragukan teman-teman yang sudah menyiapkan segala macam, bahkan juga tidak perlu meragukan kita sendiri yang sudah menyiapkan. Itu cuma proses recording kok. Sebenarnya gitu, ngomong sama anak muridmu, itu cuma proses recording. Dari apa? Dari saling percayanya kita. Wow, itu agamis loh bro. Iya tentu. Itu ibadah banget loh. Transcendental. Betul. Sangat. Nah, dalam pemahaman Om Seteng, acting yang bagus itu yang kayak gimana? Ini agak gimana ya? Dan apakah Om Seteng sudah ada di perasa acting yang bagus? Menurut Om Seteng sendiri. Kalau saya polanya begini bro. Kalau pertanyaanmu adalah acting yang bagus, kamu sudah acting yang bagus atau belum? Kalau saya tanya ke situ, acting yang buruk tuh yang kayak apa? Kalau aku punya parameter jelas. Iya makanya kan kalau saya boleh tahu, karena saya menjawab itu kan tentu harus ada patokan. Kalau saya tidak punya patokan, minimal sekarang ini lagi berbincang sama kamu. Saya tanya dulu, acting yang nggak bagus itu yang kayak apa? Oke, pertama sebenarnya aku pengen tahu dari sudut pandang Om Seteng aja. Artinya termasuk juga acting yang jelek gitu loh. Oh gitu. Ketika biar aku tahu. Oke, paham. Karena meskipun kita nggak punya parameter, meskipun Om Seteng bilang kita tidak punya parameter, secara filosofis sejatinya kan kita bisa bilang gitu, aku enak banget mainnya, aku enggak. Oh gitu. Saya pikir enak dan gak enak itu juga bukan parameter ya. Coba. Kalau saya sih sederhana saja kok. Karena saya tidak berangkat dari banyak teori ya. Saya selalu punya rujukan. Rujukan saya itu dari kata itu sendiri. Maksudnya? Kalau acting itu kan kata dasarnya act. Act itu artinya bertindak. Kalau acting yang bagus adalah ya bagaimana dia bertindak dengan bagus. Tentu kalau ditelusuri lagi bagus tuh kayak apa gitu ya. Kalau dia sebagai kata yang lepas atau berdiri sendiri, bagusnya kayak apa. Nanti akan ada perdebatan lagi. Bagus menurutmu, belum tentu bagus menurutku. Nah, kayak kopi inilah. Kopi ini enak menurutku, belum tentu enak menurutmu. Rokok kita enak menurutmu, belum tentu enak menurutku. Kalau menurut saya, tentu ini sangat subjektif. Tentu sangat subjektif. Acting yang bagus adalah acting yang saya tidak akan definitif ya, tetapi bagaimana sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dalam hal ini barangkali permainan dari peran yang dipercayakan kepada kita itu
Saya tidak akan ngomong bahwa itu akan memuaskan siapapun. Karena memuaskan siapapun itu bisa jadi tidak memuaskan diri kita. Memuaskan diri saya belum tentu memuaskan orang lain. Itu pasti sangat debatable. Jadi tetap barangkali kalau bayanganmu akan ada jawaban acting yang bagus adalah begini. Itu kan sama saja dengan 1 + 1 adalah 2. Sungguhpun 1 + 1 itu bisa 4, bisa 10 dan seterusnya. Maka jawaban saya juga sama. Acting yang bagus itu ya bisa begini loh, bisa begini loh. Atau aku ganti pertanyaannya. Oke, ganti pertanyaannya daripada Kapan Om Seteng merasa puas dengan permainan Om Seteng? kepuasan. Ya ketika action cut selesai. Apapun yang sudah terjadi tadi. Apapun yang sudah terjadi, menurut teorimu juga soal present, past tense, menjadi begitu gitu loh. Karena pertanyaanmu itu pertanyaan yang memfeta kompli saya untuk harus menjawab 1 + 1 adalah 2. Padahal sejatinya bukan itu. Kita semua tahu lah, sangat tahu. Di Oscar itu juga debatable, sungguh pun dia jurinya adalah panel gitu kan. Di FFI juga debatable. Mau masuk kayak gitu, so nggak ada gitu. Artinya menurut Om Seteng acting bebas nilai. Emang bebas nilai bukan nilai. Artinya kita nggak bisa, kita seharusnya tidak menyebut sebuah acting bagus atau Ya kalau definitif dari the act adalah bertindak. Ya bagaimana kamu bisa, tadi kan sudah pakai kata ejawantah. Bagaimana dia bisa mengejawantahkan, mengaktualisasikan ide gagasan skrip. Atau dalam proses produksinya adalah ide gagasan atas persetujuan antara sutradara dan pemain. Bla 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 di area situ. Saya tidak bisa secara definitif ngomong acting yang bagus adalah. Wong kuwi padha wae karo cacah kae. Teater adalah, nah itu sama aja. Saya juga karena ini apologi barangkali. Ini sama dengan kita kalau saya kurator lukisan, maka ini lukisan ini bagus. Sementara kawan saya di sebelah bilang, bagus dari mana? Gitu. Itu sangat tipis. Nah itu yang aku maksud dengan bebas nilai. Bebas nilai artinya Siapapun berhak menilai. Oh, maksudmu bebas nilai begitu. Oke, saya pakai itu. Oke, kalau term bebas nilai yang kamu maksudkan seperti itu, maka saya akan pakai itu. Artinya kita nggak seharusnya berhak untuk, wah ini bagus nih, ini jelek nih. Iya. Karena sifatnya bebas nilai. Karena orang menilai pun dia pasti punya argumen sendiri. Iya, tentu. Yang itu sangat debatable. Dan kalau dulu sering kan ada setelah, belum barangkali sekarang juga, setelah pementasan panggung selalu ada forum diskusi. Dan itu malah dibantai. Orang sudah lelah, dibantai. Actingmu gini, kurang gini. Kalau sekarang barangkali, oh itu bagus tapi, itu keren tapi, emang apa susahnya sih ngomong keren-keren aja, bagus-bagus aja, so what gitu lah. Tapi bukannya itu akan memunculkan sifat anti kritik, Om? Oh no, bukan. Maksud saya begini. Sekarang sifat anti kritik itu di area mana dia mesti ada gitu. Sifat anti kritik itu di area mana? Kalau saya sebagai aktor, kritik saya di permainan saya. Di area mana? Maksud saya begini. Oh si A itu main sebagai atau menjadi itu keren, tapi mestinya begini karena referensi yang saya tahu, atau kebetulan pengkritiknya ini barangkali pernah hidup bersama dengan, atau justru yang mengkritik orang yang dekat dengan penulisnya. Itu kok begini. Kalau dijawab sama aktornya,
Tapi riset saya atas peran ini mengharuskan saya menjadi seperti ini. Artinya, this is the never ending. Dia perbincangan yang nggak akan selesai. Dan apakah itu dialektika kritikal? Menurut saya kok kritik nggak kesana ya. Dialektika saling mengkritik itu bukan sesuatu yang kemudian kalau itu berujung pada oke. Emang ada pengulangan film karena ketika dia sudah jadi lah, sudah produk jadi. Ada pengulangan film atau remake hanya karena kritik. Kan enggak. Atau produk kesenian. Senyum Mona Lisa itu sudah berapa abad banyak kritik. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu selalu pro kontra itu selalu jalan beriringan. Dia tidak pernah jadi satu. Tetapi justru ini yang menguatkan hidup. Inilah dinamika hidup. Dia tidak blend dalam arti satu menjadi satu hal yang dua hal yang berada dalam satu bejana yang sama. Contoh paling gampang rel sepur. Rel kereta itu. Itu rel sebelah kanan sama rel sebelah kiri tidak pernah dia ketemu. Tapi dua hal yang berlawanan arah ini, yang beda sisi ini, dia menjadi elemen yang menguatkan. Karena inilah yang namanya kereta acting itu jalan. Yang namanya kerja produksi ini jalan. Bukan anti kritik. Pertama yang aku maksud dengan sifat anti kritik adalah ketika seseorang mengomentari karyanya. Misalnya aku mengomentari hasil permainan Om Seteng. Lalu kemudian bilang, aku kira ngerti, kesel. Nah itu kan sifat yang oke lah, bahwa pasti kita setiap pengkarya, aku sebagai pengkarya pun pasti akan dalam tanda kutip melindungi karyanya. Oh iya. Pasti kan. Iya. Tapi kemudian bukankah seharusnya ada momen di mana memang karya ini udah jadi, tapi karya ini sudah milik publik, dan silahkan berkomentar apapun. Aku berhak menolak, berhak mengambil komentarmu atas karyaku. Ketika aku menolak, bukan berarti aku anti kritik, karena aku tidak melawan balik komentarmu. Dalam konteks aku lelah itu, aku tuh cerita kalau pentas-pentas di panggung itu kan gila itu, pembantaiannya kadang-kadang tidak pada tempatnya. Konteksnya itu ya, bukan aku lelah kemudian dalam konteks ya iyalah, emang nggak ada kerja yang nggak lelah, kan bisa dikritik itu juga kan, bukan dalam konteks itu. Nah itu yang terjadi, seringnya yang terjadi itu, bahwa lelah sebagai tameng untuk kamu seharusnya udahlah nikmatin ini aja, tidak perlu berkomentar apapun. Bukan kemudian tidak perlu berkomentar. Gini, konteksnya itu begini. Kenapa saya seperti kesannya seperti menolak forum diskusi setelah pentas itu ya? Iya. Itu kan. Itu sama kalau kayak itu loh, aku tadi contohkan senyum Mona Lisa itu loh. Senyum Mona Lisa itu tidak akan mengubah, ya kayak tadi udah dibilang. Kritik atas senyum Mona Lisa itu tidak akan mengubah senyum Mona Lisa menjadi tawa Mona Lisa atau tangis Mona Lisa. Kalau mau efektifan hidup, terus ngapain? Kritik. Kan menjadi begitu. Oh iya, ini kan bisa merefleksikan begini, dan catatan atas peristiwa ini bisa untuk anak-anak di masa depan. Barangkali ada ungkapan seperti itu. Oke, kalau dalam konteks itu silakan aja. Bagaimana kemudian Om Seteng menerima komentar orang-orang atas permainan Om Seteng? Ya saya akan bilang, oh ya, oke, makasih. Terima kasih dong, paling tidak kamu nonton. Itu, meskipun sepertinya itu satu hal yang sangat sederhana, satu hal yang ya iyalah dia bisa mengkritik karena pasti udah nonton. Kalau tujuannya
hanya karena kita pengen tahu apakah kamu sudah nonton atau belum, itu jelas sudah terlaksana. Kamu udah nonton. Kedua, kritik itu tentu next ini menjadi referensi untuk saya tidak mengulangi lagi gitu loh. Atau justru dari situ saya menjadi punya pengetahuan baru sehingga acting saya di program selanjutnya atau proyek selanjutnya menjadi punya acuan bahwa oh saya harus begini, saya nggak harus begitu. Di seputar itu. Oke. Berarti menurut Om Seteng, acting sebagai produk yang sudah jadi ya, sifatnya subjektif. Piye dong. Jadi maksudnya gini, kan akhirnya kita beranggapan bahwa, atau akulah menangkap penjelasan Om Seteng, karya seni ketika dia sudah jadi, ini bagaimanapun karya seni sifatnya akan selalu subjektif. Karena orang-orang yang mengomentari akan membaca berdasarkan apa yang dia punya. Ya. Pengetahuan yang dia punya. Ya. Entah pengetahuannya relevan dengan si pengkaryanya atau tidak, itu yang kemudian membuat setiap karya jadi sifatnya selalu subjektif. Dalam konteks pemahamanmu yang kamu konklusikan kan, kamu lempar ke saya, iya. Kamu lihat patung-patung di Jakarta, sangat subjektif. Sangat subjektif. Wah, ada salah kaprah, itu orang bawa bedil gandeng perempuannya dengan caping, dibilang patung Pak Tani kok. No, dia bukan petani, dia tentara. Itu kan salah kaprah. Kalau boleh, ya kita relevansikan. Dan itu menjadi ikon resmi loh. Oh itu di traffic light dekat patung Pak Tani. Kalau petani itu ya petani, bawa cangkul, dia bukan. Atau banyaklah contoh-contoh yang seperti itu. Kalau dalam konteks itu dibilang subjektif, ya subjektif. Termasuk orang yang melihat itu kan juga subjektif. Artinya kan kemudian ketika permainan atau craftingnya si aktor sudah jadi di sebuah film atau di sebuah pertunjukan, crafting itu bagaimanapun si aktor berusaha seobjektif mungkin dalam menciptakan karakternya. Kan memang kalau di prinsipnya keaktoran terutama realisme kan seobjektivitas tertinggi. Berusaha apapun dia objektif. Ketika itu sudah dilemparkan ke publik dan publik melihat, dia akan kembali pada sifatnya sebagai benda yang entitas yang subjektif. Oh iya. Yeah. Iya. Orang tidak melihat kamu kok. Iya. Orang tidak melihat kamu ketika ada film, apalagi film-film yang based on ada nama di situ, ada tokoh di situ. Tentu orang melihatnya bahkan gini. Ada film yang sering dulu setiap tahun diputar gitu ya. Ketika sekian tahun kemudian, zaman sekarang melihat, orang kan melihat film itu menjadi sangat beragam kesimpulannya. Ada A, ada B, ada C, bla bla bla. Apakah itu produk yang objektif? Ya enggak. At the end of the day nggak objektif ya. Sangat tidak objektif, pasti subjektif. Apakah si Braveheart, kembali kepada Mel Gibson, apakah si Braveheart itu kayak gitu? Itu kan Braveheart versi. Menjadi begitu. Dan itu sah toh. Ada film tentang si A, ada film yang sama juga tentang si A, tapi ternyata bentuknya lain, ternyata ceritanya lain. Oke. Menarik. Berarti pada akhirnya seperti yang aku bilang tadi, segimanapun kita berusaha membuat sebuah karya objektif, ketika dia sudah dilempar ke publik, dia akan kembali pada sifatnya yaitu subjektif. Karena publik melihat bukan dengan otaknya si pengkarya. Oh iya. Itu nggak beda jauh dengan para leluhur ilmuwan toh. Ada teori tentang apa si A, tokoh besar ngomong tentang ya di ilmu-ilmu eksak lah. Di abad kemudian, karena ini subjektif ya.
dalam tanda kutip kemudian dibantah oleh subjek yang lain. Iya. Sungguh pun dua-duanya melakukan hal objektif. Betul. Gitu. Maka, oh ini teorinya si X, oh ini teorinya si Y, ini teorinya si Z, pada satu objek yang sama. Gitu. Oh kalau si dia ngomong tentang penciptaan manusia itu begini, kalau si ini ngomong tentang penciptaan manusia adalah objek, tapi ketika diteorikan dia menjadi subjek. Outputnya itu loh, yang dilihat adalah siapa yang ngomong. Nah, kemudian pertanyaanku jadi, ketika Omset, ini di luar karyanya Om Seteng. Ketika aku kan tadi nanya, kapan Om Seteng bisa bilang acting Om Seteng bagus. Sekarang pertanyaannya, kapan Om Seteng bisa bilang bahwa acting seseorang menarik, bagus. Atau, kalau bagus atau menarik terlalu sulit untuk dijawab, memuaskan Om Seteng. Itu juga nganu ya. Acting orang lain loh ini ya, bukan actingmu ya. Iya. Saya kasih gambaran begini. Saya ingat saya nonton Superman pertama. Itu tahun berapa ya, yang masih jambel. Yang, wah itu excited. Itu, wow, megah, hebat. Betul-betul manusia bisa terbang. Sekian tahun kemudian, atau ketika saya sudah tidak di era itu, saya nonton lagi itu. Kok gitu sih? Padahal filmnya sama loh. Paham ya? Artinya itu betul-betul rapuh ya. Pada satu sisi. Betul-betul ya tergantung referensi, tergantung apakah pemahaman saya tentang keindahan, apakah pemahaman saya tentang acting, apakah pemahaman saya tentang apapun saja yang menyangkut objek itu berkembang atau tidak. Kalau dia tidak berkembang, maka kapanpun saya nonton film itu, saya tidak punya nilai apapun kecuali nilai yang sama ketika saya nonton pertama film itu dan sekarang ketika saya nonton film yang sama. Tidak akan berubah. Tapi kan tidak bisa dipungkiri. Apalagi setelah, oh gini caranya ya bikinnya ya, bla 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 bla. Sialnya, kita bekerja di bidang itu. Kita tahu betul how to make that moment gitu. Kan sialnya begitu. Nggak bisa abai. Sama kayak, mohon maaf, saya sekian tahun bekerja sebagai voice director, pengarah dialog, yang setiap hari kerja saya itu sekian jam memelototi monitor soal lip sync dan bersaing di dalam studio. Itu saya sampai ke bawah. Saya setiap nonton, yang bukan garapan saya nonton film dubbing gitu ya. Lo kepanjangan dialognya itu, nggak lip sync. Itu nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Kan itu sama aja dengan begini. Si A memerankan sebagai nelayan. Dia actingnya menurut orang bagus gitu ya. Seorang nelayan yang asli melihat actingnya dia tidak bisa dilepaskan dari pemahaman. Lu salah, lu megang jalannya. Cara dayungmu salah. Kan nggak bisa dilepaskan. Artinya bekal referensi dari seseorang yang ada pada dirinya ketika dia melihat sebuah produk film itu kan yang menjadi elemen penilai. Dan itu kan berkembang, bro. Gitu loh. Sehingga balik ke pertanyaan, apakah ini menarik atau tidak? Menurut saya itu sangat bergantung pada itu. Berarti penilaian Om Seteng atas acting seseorang itu sementara. Apa yang tidak sementara? Iya. Dalam hidup ini. Oke. Tapi yang sementara itu, bagaimana Om Seteng melihat? Katakanlah aku dalam masa Om Seteng yang sekarang. Oke. Ya, terlepas bahwa ini kemudian sementara, karena mungkin aku selalu bilang juga sama setiap siswaku, bahkan ketika ini soal eksak, aku selalu bilang bahwa semua pernyataanku sementara, karena kita tumbuh.
ya kan? Ada progres. Ada progres, dan kita nggak bisa mengingkari pertumbuhan itu. Ya. Ketika aku nanya Om Setting, ketika Om Setting lihat permainan seseorang, sekarang, di momen yang saat ini, Om Setting di usia yang sekarang, di tahun ini, bagaimana cara Om Setting bisa bilang, oh oke, dia menarik mainnya, bagus, Iya. tapi dia, nggak masuknya aku nih. Itu kan sangat sementara memang. Iya, nah Iya. gimana cara Om Setting? Dan apa yang bisa, acting macam apa yang kemudian bisa Om Setting bilang, oke bagus, untuk sementara ini. Kan ada begini bro, ada cangkir, ada gula, di sini barangkali ada kopi, di sini barangkali ada teh, ada krim, ada whatever gitu ya. Itu kan pertanyaanmu itu kan sama dengan begini. Teng, sekarang tolong bikinin secangkir kopi pahit. Tuh kayak judul filmnya. Maka frame saya untuk membuat ini adalah tentu saja elemen pertama adalah cangkir, kedua kopi, dan ketiga pahit. Ada frame itu kan? Maka saya akan mengabaikan teh, maka saya akan mengabaikan creamer, maka saya akan mengabaikan gula, maka saya akan mengabaikan gelas. Maka saya hanya akan mengadakan di dalam diri saya cangkir, kopi, dan bagaimana cangkir, kopi, air, dan elemen yang lainnya itu bisa menjadi secangkir kopi pahit. Harus ada itunya. Saya tidak bisa ngomong kamu aktingnya bagus dalam satu peran yang dipercayakan kepada kamu. Padahal yang kamu perankan adalah sesuatu yang bukan secara frame ada di sisi-sisi ini tadi loh. Saya nggak mungkin ketika kamu menjadi seorang panglima umpamanya, maka saya akan mengabaikan pengetahuan saya tentangmu ketika kamu berperan di peran yang lain. Di peran ketika kamu jadi penjahat, ketika kamu berperan menjadi petani, ketika kamu berperan menjadi apa-apa. Maka pemahaman saya tentang, pengetahuan saya tentang enaknya kopi pahit, tentang secangkir, segelas, bla 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 itu yang menjadi bahan saya, referensi saya untuk membuat kopi, secangkir kopi pahit yang betul-betul secangkir kopi pahit. Itu pun minimal menurut ide saya. Sama ketika saya menilai kamu, saya akan abaikan ketika kamu berperan menjadi petani, berperan menjadi apapun. Karena yang saya lihat, kamu sekarang menjadi seorang panglima. Itu, paham ya? Nah, ada sisi itunya, bro. Even semirip apapun aku dengan tokoh-tokohku sebelumnya. Even semirip apapun, bagaimana mungkin saya bisa? Nah, ini kan kembali ke yang tadi itu. Bagaimana mungkin kamu sebagai panglima mirip dengan aktingmu sebagai petani? Kan kamu sebagai aktor sudah punya bekal apapun, banyak hal, sehingga kamu sekaligus sebagai dan menjadi. Akhirnya saya harus mengesahkan omongan saya sendiri. Maksudnya saya harus mengeluarkan statement ini. Karena sebagai dan menjadi itu blend. Apapun teorinya, angel misalnya. Kui, neng kono kui. Saya harus mengabaikan kamu yang pernah berperan sebagai ini, sebagai itu. Saya ini, kowe sebagai panglima. Maka titik fokus perhatian saya adalah satu, referensi saya tentang panglima. Apa sih panglima? Bla 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 bla. Terus banyak hal. Itu kan ada kopi, ada gula, ada bla bla bla. Ini loh, bekal pengetahuan saya, bekal pengalaman saya. Sehingga saya bisa menilai aktingmu itu pasti harus berdasarkan itu. Dan nggak bisa wadak, nggak bisa terus tiba-tiba saya melihat Rambo kalau zaman dulu. Tanpa saya tahu sejarah perang Amerika, tanpa saya tahu
facto, mohon maaf, Amerika kan kalah di Vietnam. Kan nggak bisa mengabaikan itu. Jadi apakah si Rembo ini menarik atau tidak? Itu loh. Oke. Berarti caramu untuk tahu atau bisa menilai sebuah acting itu bagus adalah pertama kamu menyiapkan parameternya dulu di kepalamu sesuai dengan karakter yang atau acting seorang yang akan kamu lihat. Ketika dia memenuhi parameter-parameter di kepalamu, Pasti. maka kamu akan bisa bilang bagus nih. Dan itu pasti subjektif. Oke. Harus begitu. Nggak bohong lah bilang secara objektif saya menilai kamu bagus. Bohong. Dari mana kamu objektif? Ya enggak, wong itu ide gagasan referensi kamu tentang dia kok. Oh bilang objektif saya menilai kamu bagus. Piye aku ora mudeng kalimatku ini. Wong penilaian kok objektif. Piye yo. Apalagi produk kesenian. Oh. Paham ya? Paham. Aku sudah mulai bisa tahu gimana cara pikiran Om Seteng berjalan. Karena itu tadi bahwa pertama dalam kepala Om Seteng mungkin sejauh penangkapanku produk kesenian bagaimanapun sifatnya akan selalu subjektif. Ya. Sehingga ketika Om Seteng mau mengatakan sebuah acting itu bagus atau tidak, pertama tentu menyiapkan parameter di kepala dulu, dan kalau dia sudah masuk ke parametermu maka kamu bisa bilang oke. Emang bekal kita apa kalau bukan parameter? Iya. Iyalah. Saya satu contoh sederhana. Apa yang Tom Hanks dia hidup sendirian di pulau? Castaway. Castaway. Apa dalam bayanganmu ketika dia berakting di situ? Kan kamu harus memposisikan diri. Gimana sih kalau aku sendirian? Nggak usah di sebuah pulau terpencil dan sendiri, betul-betul sendiri lah. Nggak usah lah. Kamu di dalam kamar ini sendiri aja. Itu paling tidak kan kamu bisa membekali dirimu untuk menilai itu. Kamu sakit juga nggak ada yang datang menolong. Kamu lapar nggak ada yang datang membawa makanan. Kamu mau teriak nggak ada yang dengar. Kamu mau ngapain saja, itu yang namanya sendiri. Bisa jadi dialektikanya adalah dari situ kamu mendapatkan referensi, atau kamu punya referensi, kamu menilai itu. Kan salah satu film yang di depan tadi saya bilang, satunya sihir, satunya kejutan kan. Wow, dia tiba-tiba bisa jadi kurus begitu ya. Oh ternyata, nah ini kalau kita itu jadi referensi. Oh ternyata betul-betul kalau memang tidak makan ini, makan itu, seseorang bisa menjadi kurus. Bisa jadi penilaiannya hanya sekedar itu. Atau, oh ternyata bisa juga orang berdialog dengan pohon kelapa ngomongnya. Loh nggak ada siapapun lagi kok. Kan itu referensi yang muncul dari sana. Gitu. Ketika kalau saya gambarkan referensi itu muncul darimu untuk menilai itu, iya sih kalau lagi sendiri kita nggak bisa bahkan ngomong sendiri pun sepertinya gitu ya. Itu kan kayak kita terwakili kan. Nah ketika ada koneksi itu dan itu sangat subjektif, bagus nih. Kan katanya begini, kalau nggak salah dulu itu almarhum Pak Damar Jati Supadja, kalau dengan bahasa saya ada satu ungkapan beliau yang menarik dan kayaknya ada relevan dengan persoalan ini. Jadi yang disebut kawan, sahabat atau apapun namanya, itu adalah salah satunya adalah ketika kamu ngobrol sama dia, ketika kamu berinteraksi dengan orang itu atau objek itu kan bisa film juga. Itu adalah kamu menemukan dirimu pada dirinya. Ketika itu keluar, ketika itu muncul pada momen itu, itulah kawan. Itu pendapatnya Pak.
beliau almarhum. Film kan juga begitu. Oke. Ya. Sungguh pun ini bisa jadi salah, gitu lah. Kan kita ngomong soal subjektivitas, interrelasi antara saya sebagai subjek dan sesuatu di hadapan saya, dalam konteks Pak Damar adalah kawan, sahabat. Kan dialektikanya begitu kan. Ketika kamu menemukan dirimu pada sesuatu atau seseorang yang itu adalah objekmu, ketika kamu menemukan dirimu, itu kalau bahasa zaman sekarang barangkali istilahnya chemistry deh. Ya gue kawanmu, ya gue dirimu. Jadi menjadi sangat dalam. Dan itu yang bisa bikin Om Seteng di luar soal memenuhi parameter tadi, bisa bilang dia acting bagus ketika Om Seteng merasa bahwa aku terinternalisasi nih di karakter yang sedang dia ciptakan. Terwakili tentu saja dengan frame, ada judulnya KSOP ya, itu ya pasti ada kayak gitu ya. Oke. Menarik. Sangat subjektif. Pasti. Ya. Enggak. Orang mau membeli, bukan zaman pandemi ya, orang mau membeli tiket untuk nonton, dan dia sama sekali belum nonton filmnya, dia hanya sekedar melihat judulnya dan dia punya need untuk nonton. Itu kan awal dari interrelasi toh, bro. Iya. Atau bintang filmnya, apapun judulnya, ketika kamu, sekali lagi saya sebut Daniel Day-Lewis, ini gua nih, nonton, nggak tahu filmnya kayak apa, nggak tahu dia aktingnya apa, tapi kamu beli, bukankah itu satu tarikan juga, bukankah itu sesuatu yang menarik, bahkan kamu belum nonton, semesra itu loh, gitu loh. Jadi elemen di luar acting itu, wah, banyak banget. Om Seteng itu kuliahnya apa sih? Saya filsafat. Oh, pantas. Apa hubungannya? Nah, karena aku berusaha untuk mencari, ini orang ini berpikir dengan cara ini, apa yang filsafat. Itu kemudian jadi terrelasi sekali dengan segala obrolan kita sepanjang hampir 2 jam lebih ini. Oke. Kalau pertama sebenarnya kan memang tujuan bincang aktor ini kan sebenarnya mau ngebedah proses keaktorannya. Oke. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa mungkin aku nggak tahu ya, ini sepenangkapanku. Proses keaktoran Om Seteng itu dalam kepala Om Seteng sekarang hanyalah sebatas proses teknis saja. Proses yang memang harus dilalui, tapi this is only technical, perjalanan teknis saja. Tapi ketika sudah mulai pada ruang acting, pada ruang action cut, persoalan teknis ini sudah bukan kamu pintar nyimpul kan? Sudah bukan jadi udah bukan jadi sesuatu yang harus kita pikirkan lagi. Saya pikir kok begitu ya. Saya pikir begitu. Karena ya banyak teori. Di Jogja ini kan banyak coach ya. Banyak. Saya ngobrol, salah satu kesimpulan saya, hormatnya, gila gitu. Kawan-kawan tuh gila lo bisa mendefinisikan sampai segitu detail ya. Gila lo ya, lo bisa mendeskripsikan apapun elemen acting itu kan. Wah gila, saya salut. Sayangnya saya nggak bisa itu. Saya dan itu memang anugerah Tuhan itu kan macam-macam, dan saya salut sama kawan-kawan yang asik betul. Saya salut betul. Dan pertanyaannya adalah, terus hello, lo ngapain aja gitu kan? Bahwa kemudian orang mempercayakan saya untuk memerankan sebuah peran satu tokoh yang belakangan ini aku tokohnya elek-elek terus ya. Jadi culas awalnya saya kayaknya kok sudah keplot di area kayak gitu ya. Tipikal aja. Ya saya nggak tahu istilahnya, tapi what's wrong with me gitu ya. Dan saya pikir ini kegelisahan semua aktor yang baik. Aktor yang baik adalah dia, saya tidak mengatakan baik dan buruk ya.
setiap aktor pasti punya need ya, punya keinginan untuk merambah. Karena itu kan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Seorang penggemar makanan pasti dia akan mencari makanan yang beragam. Pasti itu. Nggak mungkin kan. Sungguh pun dia menyukai bakso, tapi dia pengen juga ngerasain itu ya. Soto, bronkos, rawon, apapun. Nggak mungkin kan. Oke, obrolan yang menarik kayak kita sudahi saja karena udah 2 jam lebih ini. Terima kasih Om Seteng karena sudah mau jadi bintang tamu di Bintang Aktor. Dan terima kasih juga atas segala insight dan ilmunya. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan. Nah, mungkin Om Seteng ada 1-2 buah pesan untuk teman-teman yang menonton. Entah itu aktor yang baru mau mencoba dunia seni peran, atau sudah berada di seni peran, atau baru akan masuk ke seni peran, atau sudah lama berada di seni peran, atau pada teman-teman penulis, produser, sutradara. Pertama, saya mohon maaf kepada siapapun saja yang merasa tersinggung, merasa gregetan, merasa lu ngomong enak aja sih gitu ya. Pertama, saya mohon maaf, sangat mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam, from the deep. Saya mohon maaf kalau saya banyak salah, banyak hal yang tidak berkenan di hati jenengan setuju. Yang kedua, saya terima kasih kepada channel ini yang ini betul-betul channel yang bagus ya menurut saya, karena dia fokus, dia tidak bergeser, maksudnya dia tidak celamitan untuk ngomongin yang lain gitu. Menurut saya itu salah satu hal yang bagus. Selanjutnya kalau disuruh apa ya, testimoni untuk kawan-kawan yang tadi itu yang berkecimpung di bidang acting, sebenarnya ya sama aja untuk banyak hal, untuk banyak apapun profesi Anda. Saya selalu percaya bahwa hal baik itu pasti akan menemukan jalan baik dan pasti akan mendapatkan hasil yang baik apapun itu. Maka selalu jadilah yang baik dan jadilah yang terbaik. Nah, itu aja, Mas. Oke, itu tadi pesan dari Om Seteng, dan satu pesan lagi buatku, mau minjam dari obrolan kita dan Om Seteng tadi, bahwa semua obrolan kita tadi, pernyataan kita tadi, itu sifatnya sementara. Karena bisa jadi ketika ini rilis dan kamu ngobrol sama Om Seteng, semuanya berbeda. Karena semua sifatnya sementara dan selalu tumbuh. Terima kasih, sampai ketemu di Bincang Aktor berikutnya. Bimbang Aktor.